Gila, seru banget hari ini bahkan sampai ini juga ini ada Koet sekarang dan juga ada ini Kak Seri ini co-owner dari Garuda Wisnu tim. Wih, oke. Dia Halo, halo. rela. Halo Kak Seri, ini ada Koet Halo juga. Di, Gila dia halo. rela-relain nonton pulang juga mau ngobrol untuk kali ini ya kan. Mungkin dari mau siapa dulu ngobrol? Mau Kak Seri Koen, atau enggak mungkin kalau ada yang mau ke Kita toilet langsung tar koed lu. dulu aja. Mau ke toilet dulu Koed. nggak ke David? Dari tadi nahan. Nggak ada enggak, yang nggak ada aman kita lanjut. aman, aman. Oke, kita Koet, lanjut. oke. Sebelum dimulai sama Koet, satu, aku mau langsung minta maaf sama Koet ya. Waktu itu Ya, kita ada bikin konten yang apa memes lah, konten memes, ada logo Bigetron, sepertinya Koet agak tersinggung dengan itu. Nah, aku minta maaf apa selaku CEO dari OP Sports, soalnya kita juga pemain baru. Aku baru tahu kalau etiknya itu ada etika di mana logo tim lain itu nggak boleh masuk ke konten kita. Nah, itu aku baru tahu. And we will stop that. Jadi kita nggak akan melakukan itu lagi. Cuman menurut aku kayak bukan cuman sih. Tapi eh, konten-konten taunting di esports itu biasa. Cuman kalau kau Ed nggak suka, let us know. Kita stop melakukan konten-konten taunting. oke. Ya, terima kasih lah udah buka itu pembicaranya ya. Yes. Jadi sebenarnya saya juga agak bingung sih tadi udah dengerin podcast ini dari jam berapa nih, Ji? Jam Oh 9, ya. setengah 10 lah. Ya, saya waduh, udah banyak yang dibahas dan luar biasa lah, udah cukup panas juga ya menurut saya gitu. Dan dari saya sih pengen cuma sampaikan aja apa menurut di pikiran saya gitu. Ya, Silakan Koet, silakan sebenarnya silakan. saya sebenarnya kalau soal kayak opini-opini ini di sosmed kayak gini tentang apapun lah itu saya sangat menghindarin gitu karena satu sisi ya mungkin Oji juga tahu ya public Ya, speaking aku juga gak terlalu bagus sebenarnya gitu. Jadi saya sampaikan dengan secara singkat lah. Semoga saya bisa itulah apa ya bisa kita lurusin aja sama-sama mungkin lah ya kita kok ya. ya ada Bareng-bareng lah. miskomnya ada apa Iya, gitu. bareng-bareng. Ya. Jadi thank you tadi udah Ko David ya. Aku panggil kok karena kayaknya Ko David malah lebih tua dari saya sebenarnya. Koet itu kan 17, masih Oh muda. iya Sama benar-benar. kau aja kok. Ya. Ya, sampai Ko ya. Ko David ya. Ya. Maksud saya tadi soal pembahas konten ponting atau apa itu actually normal sih. Itu cuma saya juga bikin konten kan kayak menghibur, bercandaan aja di online sebenarnya itu gak masalah sama sekali gitu. Itu cuma ya kayak biasalah kita fans dari tim A panas sama tim B gitu kan. Itu udah hal Yes. yang biasa juga gitu. Oke. Saya cuma ya ikut aja sebenarnya. Ya. Em, Sampai titik ini saya cuma mau sampaikan menurut saya OP udah bukan sebuah tim yang kecil. Itu saya pembukaannya ngomongnya kayak gitu aja dulu. Karena bad or good media itu tetap naikin reputasinya OP ya secara baik atau enggak. Sekarang OP mau lakuin apapun menurut saya itu bakal mengimpact ke sangat besar gitu. Contoh OP besok mau post tentang konten ini, mungkin yang lain juga bakal ikut gitu. Itu impactnya udah ada. So in a way, Congress juga udah sampai ini sih. Thank you. Karena saya kemarin saya juga masih ikut campur di konten-konten social media sebenarnya the Bigger Round sampai hari ini. Jadi saya tahu lah apa susahannya kalau David setiap hari mau mikirin konten mau bikin apa yang bisa engagement tinggi dan lain-lain kan. Cuma ya mungkin masing orang ada cara yang masing-masing beda gitu. Nah menurut saya OP punya konten yang saya nonton awal tahun atau tengah tahun itu menurut saya ada berapa yang saya malah contohin gitu. Saya bilang sama tim sosmed bilang, kita bisa gak bikin konten kayak gini? Ini menurut saya bagus sekali gitu, engagementnya juga luar biasa. Apakah kita bisa coba ngikutin gitu? Bukan maksudnya copas ya, tapi kayak referensi gitu. Yes. Konten kayak apa yang Mobile Legend, hero apa yang bagus. Soal itulah ke PUBG Mobile kita juga tiruin ke kesananya juga gitu. So in a way emang bagus ya. Kalau soal yang belakang ini Pargoy, Tans atau apa itu menurut saya udah gak perlu komentar banyak lah. Tadi udah banyak yang dibahas ya. Itu mungkin emang udah beda visi di brandingnya atau apa itu saya kan
nggak bakal ikut campur juga gitu. Ya. Dan saya boleh tanya nggak, kalau dari Kodapit itu sebenarnya OP itu sejak dari tahun berapa sih? Karena saya kayaknya udah lama banget sebenarnya OP, malah lebih tua dari Bigetron ya kalau nggak salah. Kopi itu PT-nya 2019, Koet. Oh, 2019. Hmm. Karena saya tadi searching dikit kan, mungkin ada kayak di 2017 gitu udah ada gitu. Kayak di Call of Duty. Oh, kita kok dari community, Koet. Dari Oke. klan Call of Duty PS4, PS3 malahan. Itu Dari 2000 berapa tuh? 2012. 13. Luar biasa. 2012. Tapi itu sama sekali apa ya? Ya, tim mabar lah, Koet. Ya. Cuma namanya itu udah di 2012. Jadi kebetulan Paham. 2019 kita baru bikin PT. Karena menurut saya kita sangat sama ya. Bigetron juga start from zero gitu, dari Bigetron sama OP. Kalau Bigetronnya 2017, and we started dari tim komunitas juga. Dan saya sendiri juga ikut main. Itu di League of Legends, beda game. Tapi I think kita ada itu ketemu sulitannya bersama, challenges-nya yang di awal bangun e-sports itu kayak gimana. Ya, I'm sure Kodapi juga pernah kayak kalau ada konten sosmed sendiri, udah up, kamu sendiri yang promosi kan ke Facebook grup mana-mana manual gitu, sendiri Iya. baru. Nah, saya sendiri juga gitu dari awal gitu. So I think Luar biasa. kita sama lah gitu. Cuma mungkin setelah makin jalan, mungkin ada beda fokusnya. Dan kayak tadi saya bilang gitu, kenapa mungkin beda visi di brandingnya itu setelah kapan gitu, kayak sejak ketemu sulitan apa aja gitu. Oke. Ini sudah bisa dijawab, Koet? Boleh. Oke. Ini mungkin sebenarnya kita nggak punya spesifik gini. Sebenarnya aku adopsi 100 Thieves, Koet. Ini aku I'm open aja ya. Kita buka aja. Maksudnya kita ngikutin apa yang konten-konten sudah terjadi di Amerika gitu. Yang dimana mungkin 90% kontennya itu konten entertainment. Menggunakan pelaku-pelaku di gaming industri lah. Nah, kalau dari konten gameplay terus menjadi konten yang spesifik di TikTok kita itu baru bulan Februari tahun ini kita bikin 4 bulan 1 juta. Habis itu aku ngikutin tren doang, Koet. Misalnya lagi ada tren yang games, ya kita main games. Terus kayak kita dapat beberapa talent yang cewek, terus kita tinggal adopsi aja. Oh, anak ini nih kontennya tuh apa sih gitu. Mungkin ini I'll just share this tip lah to the community. This will be good for the community. Kita ambil talent, terus kita lihat talent ini nih keunikannya apa talent ini. Dia di konten dia sendiri itu apa. Terus how do we translate konten dia ke kontennya tim e-sportsnya. Soalnya sedikit banyak supaya ada similarity lah antara dia dengan kontennya dia. Nah, setelah itu mengalir aja. Tergantung tren, tergantung talent yang kita dapat, gitu-gitu. Gitu sih, Koet. Cuma gitu. Ya, maksud aku kalau emang ikutin kayak 100 Thieves atau FaZe Clan ya, I think banyak tim e-sports yang di lokal, mereka bentuknya juga coba referensi ke mereka juga sih gitu. Tapi mungkin mereka kalau bisa bilang ya, mungkin OP lagi main di on the line tipis lah gitu. Maksudnya either itu udah over the line atau enggak, itu buat didebat ya. Saya juga gak mau judge. Tapi mereka masih entertainmentnya lebih ke konten daily atau nge-stream atau apa gitu ya. Maksudnya mereka fokusnya ke sana gitu. Ya. Nah, kalau misalnya OP dari Kodapit sendiri, tujuannya ke depan apa aja sejak udah booming kayak gini gitu. Mungkin sekarang kita udah bahas lah yang udah up for argument dan lain-lain semua udah. Tapi kedepannya maunya kayak gimana gitu? Apa tetap masih mau di lingkuran e-sports ya atau gimana? Nah, gitu. Okay, thank you. Oke, ini bagus nih pertanyaan kau. Emang pertanyaan CEO tuh beda, Bos. Beda ya. Jadi mungkin aku jawab, Koet. Sekarang gini, tim mana sih yang nggak mau kayak Bigetron? Tim mana sih yang nggak mau kayak EVOS? Tim mana sih yang nggak mau kayak RRQ gitu? Kayak tim-tim besar bisa bermain di MPL segala macam. Tapi we need to get the funds kan. Kita kan perlu dananya, kan nggak murah untuk bisa sampai sana. Nah, kedepannya kita sangat mau.
kayak lawan Bigetron Alpha nih gitu, atau di event PUBG barengan sama Koet juga nih gitu. Itu kita mau ke sana ujung-ujungnya Koet. Jadi don't worry. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa aduh jangan-jangan gara-gara OP kayak gini meledak entertainment side-nya nanti e-sports-nya jadi ya terhambat lah pertumbuhannya. No. Aku juga saya pemain Call of Duty kompetitif dulunya. Jadi ya nggak kompetitif, nggak sampai turnamen sih. Cita-cita aja lah gitu ya. Jadi kenapa branding kita e-sports ya karena kita juga percaya dengan e-sports industri ini sangat besar. Makanya kita mau yang ultimately menurut aku kita nih harus ngembangin kemana-mana nih. Jangan hanya di competitive gaming doang. Tapi tetap core-nya, jantungnya adalah competitive gaming. Nah tapi kalau misalnya dari sisi saat ini, aku nggak akan bisa compete sama Koet secara kompetitif. Nggak akan bisa kita. Kalau tim MDL-nya bisa lah ya, karena soalnya kita ada di MDL nih, we can compete there. Jadi di mana kita berada, I will compete with you di liga yang itu. Tapi di liga yang belum ada, ya kita nggak mungkin fight a battle that we cannot win kan? Iya. Tapi menurut saya itu kalau misalnya nih, karena sendiri Bigetron juga sebenarnya awalnya gak ada funds ya, gak ada funding, gak ada apa-apa, kayak benar kayak bootstrap lah kita bilangnya dari kantong sendiri gitu. Itu bukan sesuatu yang gampang juga. Saya juga bukan anak yang dari keluarga tajir atau gimana. Tapi yang saya lakuin ya, saya berdarah-darah buat benar-benar fokus cari pemain yang bakat. Dan bisa sampai bilang ya Bigetron sampai hari ini banyak pemain itu homegrown ya. Kita statusnya homegrown. Maksudnya dari Bigetron awal sampai mereka bisa jadi bintang sekarang gitu. Saya banyak contoh gitu. Ya, tapi balik lagi kalau benar mau fokus ke branding dan e-sports dan mau fokus ke e-sports ya, menurut saya mungkin bisa patin di sana sih, lebih ke scouting pemainnya. Kan Ko David sendiri kan lebih ada pengalaman juga ya pro player, tahu lah kebutuhan pro player itu apa. Pasti ngerti kalau put more effort in that aspect sih. Itu yang saya mau sampaikan aja gitu. Thank you. Dan satu lagi, last lah ya. Dan pas saya masuk ke e-sport saya juga bukan siapa-siapa sih, benar gak ada yang kenal, saya juga gak kenal siapa-siapa gitu. Anak dari Riau, kampungan gitu ya, tiba-tiba muncul online gitu. Nah, saya juga bikin banyak kesalahan, itu maksudnya senggol salah pihak, blunder di sosmed, itu semua pernah dilakuin gitu. Kena sama RQ, sama Evo, sama tim ini semua pernah. Tapi selalu kalau saya udah sadar ada kesalahan, saya langsung minta maaf ya, langsung minta maaf dan ya lurusin aja gitu. Dan yang maksud aku kemarin punya yang case ya, kita gak mau bahas soal detail ya siapa orangnya dan lain-lain. Menurut saya sih di sana sih mending lebih ke kalau di bidang e-sports ya kita mau padengin sesuatu positif ya, mungkin di sana udah bisa bikin apology mungkin dari OP-nya gitu, bukan maksudnya kita masih makin panasin aja, bukan dari pihak OP-nya aja ya, dari pihak Bigetron-nya mungkin anak-anaknya ABC semua juga ada kayak panas komentar soal dramanya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya ada public apology dari brandnya tersebut sendiri daripada makin panasin, menurut saya case-nya udah close dan itu juga sesuatu positive light buat OP sih gitu. Yes. Jadi itu menunjukkan kayak kedewasaan sebuah organisasi e-sports lah gitu Koet ya. Betul. Sering kok Bigetron drama itu udah setiap tahun kayaknya ada sekali deh yang drama besar gitu. Sama-sama belajar dari sana sih gitu. Betul. Aku mau nanya sama Koet. Oke. Ini mungkin pembelajaran buat aku juga, soalnya aku anak baru ya. Kayak di industri ini kan ada players, ada talent nih. Ada players, ada talent. Aku yakin juga Koet talentnya banyak. Kalau misalnya itu terjadi dari talent Koet, itu what should kayak perusahaannya tuh harusnya ngapain sih? Apology meskipun itu talentnya gitu ya Koet ya? Meskipun kita nggak usah bahas sampai teknis talentnya ada kontrak atau enggak ya, itu udah teknis belakang layar. Tapi kalau misal talentnya udah maksudnya pakai image-nya OP, menurut saya itu udah tanggung jawabnya dari pihak OP buat tanggung jawab. Meskipun dia bukan official member atau apa,
Ya. Tapi dari OP mungkin bisa lurusin. Ini pihak ini sebenarnya gak ada hubungan sama kita sama sekali. Iya. Mungkin itu bisa langsung lebih positif ke OP-nya malah. Yes, Gitu. setuju. Oke. Thank you kok Ed masukannya. Ini juga Sama-sama. informasi baru nih buat pembelajaran aku sebagai kita sesama team owners. Jadi tentunya aku thank you banget kok Ed tadi udah acknowledge kita pencapaian kita. That means a lot kok Ed, coming from you ya. Jadi datang Emang dari luar biasa. Emang luar biasa. seorang Koet itu aku grateful banget lah. Terus kedepannya tentunya aku setuju sama Koet nih. Kayak aku kemarin aku bingung actually Koet. Kayak dengan kejadian kemarin itu harusnya kita ngapain sih? Aku takut salah nih. Kalau gini kita salah, gini kita salah. Nah, sekarang udah dapat masukan dari Koet yang sudah jauh berpengalaman di industri ini. Oke, aku definitely I will do that. Ya, thank you so Thank much you, Koet. juga. Thank you Koet. juga bisa terima gitu. Thank you banget Koet. Ini mungkin juga Koet mungkin ada sedikit pesan untuk komunitas karena kita juga lagi panas. Mungkin ada pesan-pesan untuk komunitas sebelum Koet pamit gitu. Saya juga bingung sih mau pesan apa. Saya cuma pikirnya pesan buat Ko David aja sebenarnya. Oh, iya. Tapi yang saya bisa pesanin ya mungkin beda orang ada beda viewpoint lah gitu. Cuma kalau kali ini emang Ko Davidnya kayak Ko David against the world gitu ya. Dari satu komunitas benar-benar anggap itu negatif gitu. Mungkin di sana bisa reflect apakah actionnya itu perlu di-adjust buat biar bisa terima sama komunitas. Oh kita juga di lingkuran yang sama dan kalau mau long term di sini muka-muka yang kita bakal ketemu ya sama-sama aja yang orang-orang di sini atau di Discord ini gitu loh. Ya, thank you. Koet, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Thank you banget Koet. Suatu kehormatan masuk ke sini Koet, udah ngobrol juga. Bisa ngobrol sama si Obi Getron, luar biasa. Thank you banget. Thank you. Oke, kita banyak banget masukan dan sekarang mungkin ini juga kebetulan udah datang Pasta. Halo Pasta, selamat malam. Makasih udah nyempetin waktunya. Selesai nge-cash PMGC, good luck juga besok masih ada nge-cash PMGC. Nanti juga kebetulan bentar lagi bakal ada Bang Iman tadi. Bang Iman juga mau datang, mau ngobrol juga kayaknya, masih menunggu sampai masuk ke Discord. Mungkin ini mau Kak Sere ya tadi ya, Kak Sere ya, Kak. Halo Kak Sere. Halo. Nah, ini dia guys buat kalian yang belum tahu ini Kak Sere juga host dan juga bisa kita bilang ini adalah co-owner. Wah, artis papan atas lah. Dia co-owner dari Garuda Wisnu nih. Berat banget tim aku masih kecil, nggak usah dibawa-bawa. Aku kesini atas nama pribadi aja gitu. Aku Oke, kesini. silakan Kak Sere. Iya, halo, salam kenal dulu ya, Ko David. Salam kenal. Iya, aku ngelihat ini ya, dari postingan Emak Moba tuh pertama yang soal postingannya Bro Pasta dan segala macam. Terus tadi udah dengerin Nimo ini agak sepotong-sepotong, aku baru banget selesai kerja. Aku sih cuma pengen nanya ya, mungkin kan pembelajaran juga buat aku karena aku kan juga lagi nge-build tim aku sendiri gitu ya. Kalau dari Ko David sendiri, tadi kan sempat bilang kalau misalnya konten-konten itu tuh maksudnya ngikutin bikin konten itu karena ngikutin tren gitu ya. Kebetulan yang tren itu lagi si joget Pargoy ini yang heboh banget. Yes. Akhirnya gitu. Cuma yang aku ingin tanyakan sebenarnya kalau dari Opi sendiri, seberapa jauh sih Opi akan mengikuti tren gitu? Maksudnya apakah semua yang viral akan dijadikan konten? Apakah tidak ada pagarnya gitu? Karena yang kita lihat sekarang ini kan jadinya kan namanya Opi ya yang tercoreng. Bukan nama talentnya, bukan nama player yang joget-jogetnya apa. Tapi kan ini nama Opi nih jadinya. Sementara kan Ko David udah membangun Opi dari nol. Apakah nggak sayang gitu loh? Hanya karena perkara trafficnya naik atau perkara view konten dan segala macam, apakah perlu sampai mengorbankan image company, image tim yang sudah dibuat sejauh ini gitu? Itu sih kalau misalnya dari sisi pandangan aku sangat menyayangkan di bagian situ. Seharusnya itu adalah sesuatu yang bisa dihindari gitu loh. Maksudnya kita tahu nggak semua tren itu bagus
gitu. Maksudnya apakah nanti misalnya ngetren sesuatu lagi yang kurang baik gitu kan, apakah itu akan dilakukan lagi hanya karena itu ngetren? Itu sih. Kalau misalnya dari Ko David sendiri tuh pagernya Opi gimana sih? Oke. Thank you questionnya. Mungkin tren sekarang pagernya sampai sejauh apa? Tentunya kita punya apa ya? Beberapa hal yang nggak boleh kita lewatin gitu. Soalnya kan kita juga tentunya harus pikirin sponsor, harus pikirin macam-macam lah, kayak brand image segala macam. Oke, sekarang kita menerima banyak hujatan. Oke. Em, Itu agak susah untuk aku bilang sekarang sejauh apa trennya. Soalnya I don't know what's the trend coming up. Kayak berikut ini trennya nih apa lagi nih. Berikut ini trennya nih apa lagi nih. Bahkan sekarang ya, OP itu lagi membangun kita yang bikin tren. Itu yang lagi kita lakukan. Jadi kita nggak ngikutin orang, tapi let's make the trend. Kenapa kita nggak bisa bikin tren sendiri? That's what we're doing sekarang. Mungkin bisa mungkin lebih dianalisa lebih dalam tren apa yang OP lagi bikin. Dan menurut aku tren itu sebenarnya positif. Contoh, Oji pernah nggak sih Ji yang gue komen di konten lu Ji? Pernah Yang ya mana kalau nggak tuh? salah ya? Yang suruh replay OP. Ya, Nah, ya itu I can claim that we made that trend. Itu kita claim firm itu kita yang bikin trennya. Dan itu dampaknya sangat bagus menurut aku. Jadi OG-nya dapat engagement, terus kitanya juga dapat branding. Nah, itu sebenarnya gini guys. TikTok is a very powerful tool. Itu adalah alat yang sangat powerful gitu. Sekarang seberapa pinter kita bisa ngelihat celah how to utilize this power gitu. Gimana cara kita bisa memanfaatkan platform ini dengan baik. Ya nggak hanya TikTok lah ya, platform-platform lain. Cuman karena OP ini aku bisa bilang bahwa kita suksesnya di TikTok, jadi itu yang aku bisa share. I mean, kita kasih free tips nih untuk teman-teman bahwa let's do this in a positive way. I agree. Tapi sejauh apa aku susah ngomong. Pargoy kemarin apakah offside? Arguable. Dan oke, ngerti bahwa kayaknya ini udah hampir-hampir nih. Kita udah improve kok, ya. Oke. Konten-konten kita yang bulan November again, ini aku karena mungkin orangnya berbeda jadi aku harus repeat. Kita udah nggak ngelakuin itu lagi. Kalau joget-joget tipis yang mungkin lucu-lucu atau joget kita kasih informasi-informasi mengenai games itu we do that. Jadi ini reaksi kalian ketika kalian main solo gitu, atau ini reaksi kalian ketika kalian ditinggalin teman mabar. Kita bikin sketsa, kita bikin apa. Just keep on creating. Ini aku nggak tahu tadi statement, input atau pertanyaan. Cuman kalau aku bisa share adalah uh, keep on improving. Kenapa OP bisa sampai sekarang? Soalnya kita beda dari yang lain. Itu kalau kita mau kita mau stand out, you have to be different. Kalau kita jualannya sama, ya susah. Apalagi tim kecil ya. Itu sih. Oke. Tadi kan aku kan sempat nanya soal pagar OP itu gimana. Maksud aku kayak misalnya nih ya, aku pribadi gitu, aku kan sebagai talent yang dikontrak oleh manajemen aku gitu. Oke. Nah, manajemen aku kewajiban aku sebagai talent tentunya menjaga nama baik perusahaan juga, ya kan. Nah, pagarnya itu aku tuh misalnya aku tidak boleh menerima branding misalnya merokok, aku tidak boleh terlihat misalnya memposting sesuatu yang berhubungan dengan minuman keras dan segala macam karena aku ada pagernya di situ. Nah, terus misalnya aku tidak memposting baju mungkin yang terlalu terbuka gitu karena akan mengundang penilaian atau persepsi yang kurang baik dari publik. Nah, jadi itu aku mau nanya, maksudnya kalau dari OP sendiri itu pagar apa sih yang OP terapkan ke talent-talent atau player Oke. OP? Di konten talentnya apa di konten OP-nya nih pertanyaannya? Ini lebih ke di konten OP-nya ya, karena kan yang sedang ramai ini kan konten-konten jogetnya kan di official OP ya, gitu. Oke. Kalau misalnya di konten OP-nya tentunya kita sangat kontrol. Jadi aku nggak perlu worry apakah dia akan ambil endorsan yang 18 plus or anything. Itu dan kita strict on that.
Soalnya again kita official agency dari TikTok Indonesia, jadi kita juga harus menjaga guidelines yang sudah diberikan sama TikTok untuk kita. Oke. Gitu. Dan apakah terlalu seksi? Arguable. Sekarang apa ya? Kalau menurut aku sekarang kayak agak-agak shock aja. Ini menurut aku ya, kayak if I have to analyze, kayak aku harus menarik secara tim owner nih, aku tarik garis lurus apa kita analyze kenapa nih bisa sampai kayak gini. Menurut aku kita naik terlalu cepet, menurut aku ya. Dan industri e-sports itu udah punya fan base yang kuat. Setiap tim tuh punya fan base yang kuat-kuat. Menurut aku. Ada Setuju. yang joget oke, agak seksi, borderline menurut aku. Soalnya yang di luar sana jauh yang lebih banyak yang lebih terbuka ya. Tempat aku masih pakai jersey kok. Oke, jersinya kenapa ketat? Ya soalnya menurut aku cewek itu jersey kalau gombrong-gombrong jelek menurut aku. Dan anaknya sendiri biasanya pakai bajunya yang seperti itu kan fashion. Jadi aku nggak maksakan mereka pakai baju ketat, nggak maksakan. You can express yourself. Ini yang aku terapkan. Jadi all my talents boleh mengekspresikan pribadi mereka. Aku nggak mau mereka uniform gitu. Kalau lu lucu, kembangkanlah konten lucu lu. Kalau lu suka dance, kembangkanlah konten dance lu. Kalau lu suka salto, kembangkanlah